Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Venika dengan NIM 2021038 dari kelas SA602. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis saya pada PT Karunia Anugrah Gemilang. Baiklah, pokok bahasan kita pada hari ini yang pertama adalah ringkasan proyeknya, kemudian akan masuk ke aspek organisasi dan manajemen, kemudian aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran, aspek teknis produksi atau operasi, serta aspek keuangan. Yang pertama mengenai ringkasan proyeknya. PT Karunia Anugrah Gemilang ini berada di Jalan Sukabangun 2, nomor 6, RT 33, RW 07, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kabupaten Kota Palembang. Gambaran singkatnya, berawal dari Tuan Wilson yang datang ke Palembang untuk menemui calon istrinya, kemudian akhirnya menikah lalu memutuskan untuk menetap di Palembang. Istrinya ini mengenalkannya kepada temannya yang merupakan pebisnis di bidang properti perumahan. Dari sana Tuan Wilson belajar mengenai bisnis properti perumahan tersebut. Lalu ia meminjam modal kepada ibunya lalu bekerja sama dengan salah satu temannya untuk membuka bisnis perumahan pertamanya. Dan ternyata berjalan dengan lancar, hingga akhirnya ia ingin membangun bisnisnya sendiri bersama dengan istrinya dan kemudian berdirilah PT Karunia Anugrah Gemilang ini. Kemudian jenis bidang usaha dari perusahaan ini adalah utamanya adalah merupakan perusahaan pelaksana konstruksi berbentuk PT, yang kemudian adalah badan usaha yang berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT Karunia Anugrah Gemilang ini saat ini memiliki kualifikasi dan dapat mengerjakan proyek-proyek dengan subkualifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada BG001, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel, BG002, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan multi dan banyak hunian, kemudian BG007, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan, dan BG009, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung dan lainnya. Kemudian pemilik dari perusahaan ini sendiri adalah Tuan Wilson Karampis. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah aspek organisasinya terlebih dahulu. Dimulai dari identitas perusahaannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama perusahaannya adalah PT Karunia Anugrah Gemilang yang beralamat di Jalan Sukabangun 2, nomor 6 RT 033 RW 007, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kemudian dari legalitas usahanya, perusahaan ini berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Kemudian dari perizinan usahanya memiliki akta pendirian nomor 101 tanggal 30 Januari 2018, kemudian dengan NPWP 84205 259307000 dengan NIB 912021 6042735 dengan daftar perseroan nomor AHU 0017553 AH 0111 tahun 2018 tertanggal 7 Februari 2018. Kemudian dari struktur organisasinya, perusahaan ini dipimpin oleh seorang komisaris, kemudian di bawahnya ada direktur, dan di bawah direktur terdapat divisi-divisi lain seperti divisi penjualan, divisi keuangan, dan juga divisi lapangan. Kemudian aspek manajemen, yang pertama adalah unsur pimpinan perusahaan. Yang pertama, perusahaan ini dipimpin oleh Wilson Karampis selaku komisaris perusahaan, kemudian di bawahnya ada direktur perusahaan yaitu Ibu Widiana Sari atau istri dari Tuan Wilson Karampis sendiri, kemudian di bawahnya ada beberapa divisi, seperti divisi penjualan yang dipimpin oleh William Silitonga, kemudian divisi keuangan dipimpin oleh Fitri, dan divisi lapangan dipimpin oleh Hendry. Kemudian selanjutnya adalah uraian tugas atau pekerjaan dari beberapa struktur yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah komisaris perusahaan, tugas utamanya adalah sebagai pemegang jabatan tertinggi sekaligus pemilik dari perusahaan ini. Kemudian ada direktur perusahaan yang membuat peraturan atau kebijakan perusahaan serta mengawasi kegiatan operasional kantor. Kemudian ada divisi penjualan yang inti pekerjaannya adalah menawarkan produk serta membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Kemudian ada divisi keuangan yang bertugas mengolah keuangan, membuat laporan, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan administrasi perusahaan. Kemudian ada divisi lapangan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya proyek yang sedang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, karyawan atau tenaga kerja tidak langsung atau pegawai administrasi. Jadi perusahaan ini itu terdiri dari kurang lebih 10 orang yang berada di kantor. Kemudian untuk tenaga kerja di lapangan itu terdapat banyak buruh dan juga beberapa karyawan lapangan lainnya. Selanjutnya adalah aspek yang ketiga, yaitu aspek sumber daya manusia, di mana
Di bagian ini akan diuraikan lebih jelas mengenai tugas-tugas dari struktur perusahaan yang sudah kita jelaskan tadi. Dari pengertiannya terlebih dahulu, sumber daya manusia merupakan orang yang berperan penting dalam menjalankan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam perusahaan ini terdiri dari beberapa sumber daya manusia, yang masing-masing memiliki tujuan dan sesuai bidangnya masing-masing. Antara lain, yang pertama adalah komisaris perusahaan. Komisaris di sini sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, sekaligus pemilik dari perusahaan ini. Kemudian di dalam perusahaan ini juga komisaris itu bertugas sebagai pemimpin dan melakukan pengawasan atas kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dan berhak memberikan pendapatnya kepada direktur sebelum menentukan kebijakan bagi kepentingan perusahaan. Komisaris dalam perusahaan ini juga memiliki kepemilikan saham sebesar 60% dalam perusahaan ini. Bersama dengan direktur, komisaris bekerja sama dan bertanggung jawab atas kemajuan perusahaannya. Kemudian, yang kedua adalah direktur perusahaan. Direktur perusahaan merupakan orang yang memiliki jabatan yang tinggi setelah komisaris perusahaan. Direktur sendiri memiliki tugas untuk mengambil keputusan dan memutuskan kebijakan-kebijakan penting terkait kepentingan perusahaan. Namun, sebelum memutuskan kebijakan tersebut, direktur akan berkonsultasi dahulu kepada komisaris perusahaan. Kemudian dalam menjalankan operasional perusahaan dengan baik, direktur juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja para divisi perusahaan beserta dengan sumber daya manusia dalam perusahaan ini. Selain itu, di dalam perusahaan ini sendiri, direktur juga memegang saham sebesar 40% dari kepemilikan saham yang ada di dalam perusahaan ini. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia di bidang penjualan. Jadi pada bidang penjualan ini, divisi ini harus mampu memiliki keterampilan dalam menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen. Pekerja di divisi ini juga harus mampu menjelaskan spesifikasi produk yang akan dijual kepada konsumen dengan baik. Kemudian, memberikan simulasi perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, serta berbagai fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan oleh perusahaan ini dalam membantu konsumen menyelesaikan proses transaksi hingga serah terima kunci. Kunci di divisi ini adalah adanya komunikasi yang baik antara bagian penjualan dengan konsumen. Selanjutnya adalah divisi keuangan. Pada divisi ini, tenaga kerja harus mampu memiliki skill atau keterampilan dalam mengatur segala sesuatu urusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Tenaga kerja juga harus mampu mengelola serta mencatat setiap transaksi dengan baik, termasuk pencatatan alur kas dan segala kegiatan yang menyangkut pembayaran, pembuatan pencatatan, mengatur dan mengurus perihal perpajakan, dan segala laporan yang dipersiapkan berkenaan dengan keuangan. Kemudian, divisi lapangan. Divisi lapangan pada perusahaan ini itu diharapkan bisa mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan dengan baik dalam mengkoordinasi para pekerja, memantau setiap proyek dibangun agar berjalan dengan benar dan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan, kemudian memastikan para pekerja juga bekerja dengan baik. Selain itu diharapkan juga bisa memberikan instruksi yang baik serta membuat laporan kerja untuk perusahaan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama yang kita bahas adalah deskripsi atau gambar pasar kualitatif. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Jadi dari pengertiannya sendiri, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dan dibeli, serta digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan produk yang dihasilkan dari perusahaan ini. Perencanaan yang diperlukan dilakukan menyangkut produk atau output, terutama pada usaha pelaksana konstruksi PT Karunia Anugrah Gemilang ini. Nah, adapun produk-produk berupa proyek yang mereka hasilkan itu sudah ada 4 kalau hingga saat ini. Yang pertama adalah Anugrah Residence 1, Anugrah Residence 2, Anugerah Residence 3, dan Anugerah Residence 4. Kegunaan dari produk atau proyek yang dihasilkan ini adalah sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi para masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau dan fasilitas yang lengkap. Kemudian yang kedua adalah wilayah daerah pemasaran. Untuk saat ini, keempat proyek yang dibangun oleh perusahaan ini itu berada di 4 daerah yang berbeda.
Yang pertama daerah Mata Merah, Lebak Murni, Talangkepu, dan juga di Kampung Serang. Dan tentu saja daerah-daerah ini dipilih sebagai tempat didirikan proyek-proyek perumahan oleh perusahaan ini dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah kemudahan untuk dijangkau, kemudian strategis lokasinya, dekat dengan kota, kemudian bisa untuk dikembangkan juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah segmen, target, dan juga posisi di pasar. Jadi yang pertama adalah segmentasi dari perusahaan ini sendiri. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran dari proyek ini adalah masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal dengan harga terjangkau dan berada di pusat kota, dekat dengan jalan atau alur transportasi. Kemudian dari segi targetnya, yang akan dijadikan target dari pemasaran produk ini atau proyek ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah Kota Palembang dengan kisaran usia antara 20 sampai 45 tahun. Jadi masih dikategorikan usia produktif yang masih bekerja. Kemudian proyek perumahan ini juga banyak diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di kota maupun yang di kota maupun di daerah-daerah, karena perumahan ini memberikan fasilitas yang sangat lengkap dengan harga yang terjangkau di kalangan pekerja, sehingga secara kualitas dan kuantitas dapat sesuai dengan selera pemakainya. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Berdasarkan keunggulan dimiliki oleh proyek perumahan ini seperti bahan baku yang berkualitas, baik desain yang unik, fasilitas yang diberikan, jasa yang diberikan oleh perusahaan, kemudian dari lokasi rumah yang strategis, harga yang terjangkau, serta proses produksi yang baik, maka posisi proyek perumahan ini adalah proyek perumahan yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran dari perumahan ini. Kemudian yang keempat adalah sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran. Nah, saluran distribusi di wilayah pemasaran proyek perumahan ini itu adalah berupa kantor pemasaran PT Karunia Anugrah Gemilang sendiri yang berlokasi di Jalan Sukabangun 2 nomor 3 Sumatera Selatan. Kemudian bahasan yang kedua dari aspek pemasaran ini adalah deskripsi pasar kuantitatif. Nah, dari segi kuantitatif itu terdapat setidaknya 143 unit permintaan atas perumahan yang dibangun oleh PT Karunia Anugrah Gemilang ini sepanjang tahun 2021. Nah, angka ini itu dapat dikatakan cukup meningkat karena mengingat di tahun 2020 itu jumlah permintaan atas perumahan ini itu berada di bawah angka 100 unit. Nah, hal ini tentu tidak lepas dari kondisi pandemi yang berlangsung di Indonesia hingga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian dari analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari perusahaan ini sendiri. Yang pertama, perumahan yang dihasilkan dari perusahaan ini memiliki harga yang relatif terjangkau. Kemudian material yang digunakan juga berkualitas, yaitu dengan material utama berupa batu bata merah untuk setiap bangunannya. Kemudian akses jalannya juga mudah dijangkau dan sudah full cor sehingga cukup bagus dan mulus. Kemudian kemudahan dalam pembelian dan persetujuan rumah hingga bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen untuk mendapatkan persetujuan atau di ACC dari pemberi subsidi, pemerintah dan juga banknya sendiri. Kemudian selain itu perumahan ini itu berada di lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh transportasi. Kemudian sudah tersedia di beberapa lokasi. Jadi bagi masyarakat yang tertarik dengan perumahan ini bisa langsung menuju ke lokasi yang terdekat. Kemudian fasilitas berupa kemudahan komunikasi yang diberikan oleh perusahaan ini bagi konsumen itu juga menjadi salah satu kekuatan dari perusahaan ini. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari perusahaan ini. Nah, karena yang kita tahu bahwa perusahaan ini itu menghasilkan proyek-proyek berupa perumahan yang bersubsidi, maka bentuk dari perumahan ini sendiri itu tentu relatif sama dan ukurannya itu juga relatif lebih kecil dari perumahan biasa. Kemudian opportunities atau peluang mereka, perumahan-perumahan ini itu dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah yang sedang ingin mencari perumahan dengan harga yang terjangkau. Kemudian threats atau ancamannya, yaitu salah satunya itu inflasi yang mempengaruhi suku bunga KPR bank sehingga mempengaruhi
suku bunga bagi para masyarakat yang ingin membeli perumahan di perusahaan ini. Selanjutnya dari aspek teknis produksi atau operasi. Yang pertama, deskripsi teknik produk. Perumahan ini bernama Perumahan Anugerah Residence dengan spesifikasi dimensi produk. Yang pertama, luas bangunan perumahannya ini adalah 36 meter persegi, kemudian dengan luas lahan 80 meter persegi, terdiri dari 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Nah, dari spesifik tekniknya, perumahan ini menggunakan pondasi berupa batu bata dan stok bertulang dengan dinding bataku, semuanya diplester dan dicat tampak depannya, kemudian lantainya menggunakan keramik, kusennya kayu kelas 3 standar dengan plafon lapis plywood, pintunya menggunakan utama panel dan double plywood, kemudian jendelanya menggunakan kayu kelas 3, kemudian atapnya itu berupa rangka baja ringan dengan genteng seng ringan, kemudian airnya itu berasal dari sumur gali dengan listrik 1.300 watt atau 220 volt. Kemudian teknologi produksinya. Jadi yang pertama itu ada alur proses produksinya. Yang pertama itu tahap persiapannya. Tahap persiapan ini itu berupa membuat perencanaan dan perancangan proyek yang mencakup perencanaan dan pengembangan unit-unit rumah beserta kelengkapannya berupa sarana, prasarana, dan utilitas umum. Perusahaan juga akan mengajukan perizinan dan dokumen lainnya. Kemudian yang kedua ada tahap prakonstruksi. Nah, pada tahap ini perusahaan akan mengurus semua perizinan dan dokumen yang sudah didapatkan. Kemudian mulai mempersiapkan segala sesuatu yang sudah direncanakan untuk kelangsungan proyek yang akan dibangun. Kemudian ada tahap konstruksi. Tahap merealisasikan rencana awal yaitu berupa kegiatan pembangunan proyek, melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan pembangunan proyek berlangsung hingga selesai. Kemudian yang keempat ada tahap pasca konstruksi, yaitu hasil dari proyek pembangunan di mana perusahaan siap untuk dipasarkan dan ditinggali oleh calon konsumen. Perusahaan juga sudah siap untuk membantu calon konsumen mengurus semua berkas yang bersangkutan dengan kepemilikan perusahaan hingga serah terima kunci. Kemudian serta kepuasan konsumen akan rumah tersebut juga menjadi salah satu masukan bagi perusahaan untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem produksinya. Yang pertama, yang terdiri dari input, proses, dan juga output. Jadi input dari perumahan ini adalah bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, modal, gambaran, serta desain dari perumahan. Prosesnya tadi adalah persiapan, prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi tadi. Kemudian outputnya adalah perumahan Anugerah Residen 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan juga sisi keluaran atau output. Kapasitas PT Karunia Anugerah Gemilang dapat dilihat dari penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi serta penggunaan pekerja bangunan yang terampil. Kemudian kapasitas dilihat dari sisi keluaran atau output. Dalam perusahaan ini, misalnya, kapasitas PT Karunia Anugerah Gemilang dapat dilihat dari kemampuannya yang telah membangun 4 proyek perumahan tipe subsidi dengan harga terjangkau, namun tetap menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, serta menyediakan fasilitas yang lengkap. Kemudian, rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan bisnis dari aspek teknis dan teknologi ini tergantung kepada 2 aspek, yaitu skala ekonomi dengan faktor kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya per unit yang paling rendah. Dan fokus facilities, yaitu faktor yang lebih mengarah pada mempertahankan volume produksi yang tinggi diganti dengan penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dari hasil analisis yang saya buat, didapatlah bahwa PT Karunia Anugerah Gemilang ini itu lebih mengarah kepada rencana kapasitas produksi dengan faktor fokus facilities. Mengapa? Karena melihat bahwa pembangunan proyek perumahan Residence 3 dimulai ketika proyek perumahan Residence 1 dan 2 sudah hampir penuh, begitu juga dengan pembangunan Residence 4 yang sejalan hampir sama dengan Residence 3. Dan dikarenakan permintaan di tahun 2021 dan juga 2022 makin meningkat, maka dibuatlah rencana akan adanya proyek perumahan baru yang akan dibangun oleh PT Karunia Anugerah di akhir tahun 2022. Selanjutnya adalah aspek keuangan dari perusahaan ini. Yang pertama adalah struktur pembiayaan perusahaan atau permodalannya terlebih dahulu.
Yang pertama, pembiayaan investasi atau modal investasi. Jadi di dalam perusahaan ini, itu terdapat dua personal yang memegang kepemilikan saham atau modal investasi dari perusahaan ini. Yang pertama adalah Tuan Winston Korompis dengan 330 lembar saham atau senilai 60% dari kepemilikan saham, senilai 330 juta, dan Nyonya Widiana Sari dengan 220 lembar saham atau sekitar 40% dari kepemilikan saham yang bernilai 220 juta. Kemudian dari sumber pendanaan modal, modal sendiri atau pinjaman. Jadi sumber pendanaan modal bagi perusahaan ini itu berasal dari modal sendiri dan juga pinjaman. Ilustrasinya adalah Tuan Wilson itu memiliki modal sendiri sebanyak kurang lebih 50%, kemudian sisanya ia dapatkan dari pinjaman yang diberikan oleh ibunya dan juga pengajuan pinjaman dari bank. Jika ditotalkan, maka secara keseluruhan modal awal kerja perusahaan ini adalah sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian berikut adalah ilustrasi mengenai gambaran laporan laba rugi dari perusahaan ini periode 1 Januari 2001 hingga 31 Desember 2021. Yang pertama kita lihat penjualan mereka itu sekitar 21 M dengan harga pokok penjualan 12,5 M, maka didapatlah laba kotor mereka sekitar 8,5 M. Kemudian dikurang dengan beban usaha dan juga beban operasional mereka dengan total 5,1 M, maka didapatlah laba bersih mereka sekitar 3,4 M. Kemudian dikurang dengan beban bunga bank 250 juta dan other expense sebesar 100 juta. Laba bersih sebelum pajak mereka adalah 3 miliar 50 juta, dan kemudian dikurang dengan pajak penghasilan mereka sekitar 450 juta, sehingga laba bersih setelah pajak mereka adalah sekitar 2,6 M. Kemudian ilustrasi dari laporan neraca keuangan mereka, itu yang pertama kita lihat ada aktivanya. Di sini aktiva lancarnya itu terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, serta persediaan barang yang jika ditotal itu sekitar 9,3 M. Kemudian dengan ada aktiva tetap juga berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kemudian juga ada akumulasi penyusutan. Sehingga jika ditotal-total, maka aktiva tetap mereka sekitar 2,9 M-an, dan total aktiva mereka adalah sekitar 12,2 M. Kemudian di sebelahnya itu ada pasiva atau kewajiban mereka. Kemudian di sebelahnya itu ada pasiva, itu kewajiban serta modal mereka. Yang pertama itu kewajiban jangka pendek, totalnya adalah sekitar 2,6 M-an. Kemudian ada kewajiban jangka panjang juga dengan total 1,6 M. Dengan modal mereka, yang pertama ada modal awal 550 juta, laba ditahan 4,8, laba tahun berjalan sebelumnya itu 2,6 M, sehingga total ekuitas mereka adalah 7,9 M, dan jika ditotalkan keseluruhan, maka pasiva mereka adalah sekitar 12,2 M. Baiklah, sekian dari presentasi dan hasil analisis saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.